Swastiastu. Salam Hormat. Sudah jelas, jadi di sini saya Karisa ingin mendengarkan yang kesulitan. Nah, mungkin Ibu bisa, apakah ada ABK di sekolah Ibu? Jika iya, mungkin Ibu bisa jelaskan apa ABK-nya. Kalau berkebutuhan khusus ada satu anak namanya Zaki. Sekarang anak itu ada di kelas 5A. Kebetulan dia dapat ngajar waktu dia di kelas 4. Nah, Zaki itu tipikalnya slow learning. Jadi usianya dia atau kemampuannya dia itu tidak sesuai dengan usianya. Seharusnya. Kemudian kesulitannya Zaki itu, kenapa saya bilang slow learning? Yang pertama, ketika saya menjelaskan, dia itu tidak bisa mengikuti apa yang saya katakan gitu. Dia itu biasanya lebih senang main. Di tasnya dia itu selalu ada mobil-mobilan, pesawat, mainan itu pasti ada. Jadi ketika saya menjelaskan teman-temannya, dia akan sibuk sendiri dengan mainnya dia, menggambar apapun itu. Tapi caranya saya ngatasin dia itu adalah saya fokus dulu ke teman-temannya. Setelah teman-temannya yang berikut tugas, baru saya panggil dia. Biasanya Zaki itu saya kasih duduk khusus di sebelah saya. Saya biasanya nanyain, Zaki sekarang mau belajar apa? Mau berhitung, menulis, atau mau membaca? Kalau dia mau menulis, saya kasih tulis ini gitu. Tapi harus diajak satu-satu. Jadi, apakah sekolah itu menerapkan pendidikan inklusi? Di sekolah kami menerapkan pendidikan inklusi, di semua sekolah pun juga menerapkan. Kami juga sudah mendata siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, sudah didata dan sudah dikirim ke dinas. Namun dari dinas belum mendatangkan psikolog. Belum ada tindak lanjut nih? Ya, belum ada tindak lanjut dari dinas. Strategi atau metode pembelajaran apa yang Bapak gunakan pada anak tersebut? Kalau saya sih tergantung sama anaknya ya. Karena dia pas sudah belajar kan, dia tuh kayak kurang mau untuk menulis itu loh. Jadi kalau sama teman-temannya dia pasti nggak mau nulis. Jadi kayak saya approach dia, kayak deketin dia, harus dia dibimbing, dideketin banget ya, baru mau nulis dia. Jadi pendekatan kayak gitulah, pendekatan personal, baru dia bisa mau nulis. Tapi strategi Ibu atau metode Ibu mengajar Jason ke? Kalau strategi yang saya ini ya, karena Jason itu nggak bisa kita ajar klasikal sembarangan sama teman-temannya, itu nggak bisa dia, karena memang dia sulit kan, jadinya sulit untuk kayak konsentrasi, kayak kalau kayak kesana kemari gitu, masih Aktif ya? aktif terus dia memang kayak konsentrasi belajarnya itu sulit gitu. Paling ya setelah saya selesai klasika, dia saya datengin, saya saya bimbing pribadi gitu. Tapi nggak gini, maksudnya untuk kalau jadi setelah selesai teman-temannya, baru saya bimbing pribadi gitu. Selanjutnya, apa jenis asesmen yang dilakukan dalam pelaksanaan? Asesmennya asesmen formatif, asesmen sumatif, sama dengan anak-anak yang lain, sama formatif sama sumatif. Selanjutnya, menurut Ibu, dukungan apa yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah Ibu? Dukungan untuk menunjang pendidikan inklusi secara umum berarti bukan untuk anak itu aja. Oh ya. Untuk secara umum apa untuk anak itu aja? Untuk anak itu aja, boleh dijelaskan dua-duanya Ibu? Kalau yang secara umum untuk mendukung pendidikan inklusi itu, pertama itu kita memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak. Yang pertama tuh izin dari kepala sekolah, kemudian kerjasama berbagai pihak, dan juga motivasi dan dorongan-dorongan. Jadi kalau inklusi itu kan namanya juga berkebutuhan khusus, dia itu berbeda dengan anak yang normal. Dan dia tuh membutuhkan motivasi dan dukungan-dukungan dari berbagai pihak.
terutama teman-temannya dan juga gurunya. Apalagi muridnya ibu ini perlu dia dari teman-teman, guru juga dari orang tuanya. Guru juga harus berkomunikasi dengan orang tua supaya orang tua mengetahui bahwa anaknya ini, oh anaknya seperti ini loh, apa yang harus kita lakukan. Mari ibu, bapak kita bekerja sama untuk kelangsungan anak ini ke depannya nanti. Berarti setiap wonten perkembangan nih kok Disampaikan, ya kan ada grup, kemudian apabila ada anak yang memiliki masalah atau bagaimana, kita itu japri biasanya sampaikan sama orang tua bahwa Pak Bu, siapa mungkin bapak atau ibu ya, misalnya ibu anaknya ada seperti ini, bisa berkomunikasi sebentar, bisa. Tuh. Kadang-kadang juga orang tuanya tuh karena dia tahu kita sering info, kadang-kadang kita lupa mungkin info, dia nanya, Bu bagaimana Bu anak saya sekarang? Ya. berarti komunikasi nih kok antara Ya, orang tua. komunikasi. Oke, Ibu sekian. Ye. Terima kasih ya. Bu. Ye, sama-sama Dayu. Sampai jumpa lagi.